Itu dari atas tuh kok turun bang, dari lantai 2 tuh, itu cewek. Gue pikir orang kantor, kok masih ada orang kantor, padahal tadi kata Pak Security udah nggak ada, udah pulang semua nih. Turun bang, itu turun cewek tuh. Karena gue kan di lobi di bangku nih. Nah tangga itu sebelah kanan gue bang, habisnya tangga nih anak tangga. Pas mau nyampe awal di akhir nih, itu nggak ada. Jadi 4 tim sebelumnya tuh paling bertahan cuma 2 hari. Yang sebelumnya paling cuma 1 hari, ada yang 2 hari, nggak ada yang sanggup bang. Atas security gitu? Iya. Makanya saya juga kok banyak kerjaan yang nggak diterusin, apa memang udah jelek atau gimana kan, pasti kalau memang jelek kita reparasi. Jadi banyak dempulan baru yang nggak diterusin. Dari situ saya belum curiga bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Siap. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah message ini. Oke. Dan kali ini kita udah berhasil buat menghadirkan lagi nih sob, salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar, beliau sempat cerita dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Ya bang. Siapa namanya nih bang? Sarip bang. Bang Sarip? Iya. Tinggal di mana bang Sarip nih? Saya di Jati Asih. Jati Asih itu Bekasi? Bekasi, betul. Iya, terima kasih bang Sarip ya. Jauh-jauh dari Jati Asih nih. Lumayan sih. Bekasi ke sini buat berbagi kisah pengalaman buat teman-teman di rumah. Siap. Tahun berapa nih bang Sarip kejadiannya? Kejadian sekitar tahun 2010 bang. 2010? Iya, 2010 awal. Ya waktu itu kebetulan saya lagi nganggur lah istilahnya. Siap, tahan dulu bang Sarip ya. Siap, siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gibah misteri. Gimana bang Sarip, kisah pengalaman nih bang? Waktu itu kan kita lagi nganggur bang. Nganggur itu gue akhirnya ada temen nawarin job. Akhirnya gue bersedia lah ngambil pekerjaan ini bang ya. Dengan catatan istilahnya harga yang udah disesuaikan apa gitu. Kita balik besoknya tuh tinjau lokasi pekerjaan. Gak boleh tahu itu proyek apa tuh bang Sarip? Kita ngecat duko. Jadi istilahnya kita reparasi alat-alat misalnya kayak kusen pintu lain-lain itu kita reparasi catnya bang. Kebetulan besoknya kan kita berangkat survei ke lokasi. Saya ketemu sama orang-orang yang di sana gitu ya. Istilahnya kita cek kerjaannya apa-apa aja yang diperluin. Jadilah pekerjaan itu dengan catatan kerjanya itu dimulai sore hari sampai subuh. Kalau tahu ini apa nih yang lagi dibangun nih? Ruko kah atau mall kah? Ini atau bang, gedung lama bang. Gedung lama. Jadi gedung ini mungkin dikelola salah satu perbankan di Jakarta Timur ya. Jadi kita ya buat mempercantik aja sih sebenarnya. Nah lusanya sekitar hari Selasa bang ya. Selasa itu kita udah prepare mulai kerja nih. Prepare kerja, kita siapin semua bahan kebutuhan apa nih yang kita perluin, catnya, tinernya, istilahnya alat-alat kompresor, dempulnya semua kita udah ready. Saya datang ke sana tuh siang, habis zuhur. Berapa orang nih bang Sarip? 5 orang. Oh timnya 5 orang? 5 orang. Kita karena proyeknya kecil, jadi nggak perlu banyak lah gitu bang ya. Kita datang ke lokasi, kita explore tempat lah gitu bang ya. Apa aja sih yang lantai mana aja sih yang mau dikerjain kan ya. Itu cuma 3 lantai. Oh 3 lantai. 3 lantai. Dan pekerjaannya juga kita lebih banyak di indoor sih. Kerjaan di dalam tuh ya. Singkat cerita sampailah di jam 4:30 bang. 4:30 atau jam 5 sore bang ya. Itu kita prepare biasa lah kita. Nyiapin alat, nyiapin amplas, dempul. Ya maksudnya gue mau cari pekerjaan yang paling ringan dulu nih. Oh jadi ngerjain itu setelah karyawan pulang? Iya bang. Karena memang ya bau cat sama bau thinner ini pasti mengganggu sih, memang udah perjanjian kita ya kayak gitu. Sore itu gue mulain tuh awalnya biasa bang, biasa lah istilahnya kerja maghrib tuh
stop, break ngopi, ngerokok, masih bisa bercanda-bercanda sama temen, sama bapak yang security. Selesai azan isya itu baru dah kita mulain lagi. Di hari pertama ini bang kita kerja itu fine aja sih, nggak ada apa-apa bang ya, istilahnya nggak ada halangan, nggak ada kendala gimana, dan istilahnya tempatnya juga lumayan. Ya agak ini juga sih, hawanya agak dingin gimana gitu bang ya. Sampai temen juga bilang, bang ini sampai jam berapa kita kerja? Udah kita, karena hari pertama kita tunjukin loyalitas sampai subuh lah kerja kan, kata saya gitu ya. Sampai akhirnya waktu tuh subuh masuk bang, udah kita break, kita stop kerja, kita pulang nih. Alhamdulillah hari pertama tuh nggak ada bang, nggak ada istilahnya pengalaman yang gimana tuh belum. Masih aman. Aman, bener bang, iya. Masuk di hari kedua nih bang ya, Rabu ya. Hari kedua ini karena kita tahu kerjanya ini sore, gue datang agak telat. Jadi udah lewat dari asar bang, maksudnya biar sampai lokasi ini udah 5:30 atau mau maghrib ya. Sampai nih di lokasi, karena tanggung maghrib ya etika orang dulu maghrib tuh nggak boleh kerja gitu bang ya. Kita istirahat dulu deh, kita istirahat, yang sholat silakan, yang ini kan ngerokok ngopi deh dulu nih sampai isya, selesai isya baru mulain. Nah di hari kedua ini gue udah mulai curiga bang nih, karyawan udah pada pulang semua nih di hari kedua nih, kok ada orang masak di kantin. Nah cuman akhirnya kan gue suruh nih yang kenaik gue kan ya, kenaik gue ke kantin bang, balik lagi nggak ada bang, nggak ada apa-apa. Jam berapa itu? Baru isya bang. Isya? Iya jam 7 tuh, 7:30 lah kurang lebih ya. Nah gue pikir mungkin cuman perasaan gue atau gimana kali, ya udahlah kita masuk mulain kerja nih. Masuk karena kerjaan yang sekarang gue lebih dominan di indoor. Ya hari kedua nih udah mulain prepare di indoor bang, jadi gue bungkus istilahnya tembok apa semua biar nggak kena cat nih ya. Gue mulain di hari kedua itu jam 8 sampai jam 10 tuh nggak ada kendala, biasa aja. Ya kita kerja normal lah kayak biasanya dah istilahnya, karena ruangan AC kita nggak boleh ngerokok ya, paling sekitar 2 jam 3 jam gantian aplusan ke belakang ngerokok balik lagi istilahnya. Nah di hari kedua ini ternyata setelah jam 12 malam baru bang mulain ada istilahnya ada ya kejadian horor yang gua juga istilahnya memang agak merinding juga sih ya. Hari kedua ini kan gue di lobi bang, ya biasalah gue yang lain kerja 4 ini gue di lobi dah. Di lobi gue nunggu, istilahnya nunggu sampai temen gantian kan itu ya. Gue mau istirahat sebentar istilahnya nunggu itu dari atas tuh turun bang, dari lantai 2 tuh, itu cewek. Gue pikir orang kantor, kok masih ada orang kantor, padahal tadi kata Pak Security udah nggak ada, udah pulang semua nih. Turun bang, itu turun cewek tuh, cuman pakaiannya gue ganjil, kayak baju tidur gitu yang agak panjang itu kayak daster tapi bentuknya kayak baju pengantin. Pakai topi itu. Ya gue buat mandang nggak berani bang istilahnya, cuman gue ngelirik wah cewek gitu ya. Karena gue kan di lobi di bangku nih. Nah tangga itu sebelah kanan gue bang. Habisnya tangga nih anak tangga. Pas mau nyampe awal di akhir nih, itu nggak ada. Ya gue nggak mau yang lain panik ya, cuman gue pikir aduh gimana nih, udah gue keluar tuh bang, gue pura-pura ngerokok dulu di luar. Ya gue ngobrol sama Sapam, sama Pak Security itu ya. Itu di situ Bang Sarip udah enggak tuh kalau itu bukan orang, atau masih enggak itu orang? Nah pas hilang itu baru saya enggak tuh bang, bukan orang. Awalnya pikir karyawan. Saya pikir karyawan, kok masih ada karyawan sisa, mungkin karena lembur atau gimana ya, kita nggak mau berburuk sangka lah di situ bang. Saya ngobrol sama security, ngerokok ya istilahnya basa-basi saya lah kan gitu ya. Ternyata saya tuh tim kelima yang dikasih kerjaan ini. Jadi 4 tim sebelumnya tuh paling bertahan cuma 2 hari. Maksudnya dari tim abang atau dari tim orang lain? Tim orang lain. Jadi yang tim saya ini yang kelima kalinya masuk. Yang sebelumnya paling cuma 1 hari, ada yang 2 hari, nggak ada yang sanggup bang. Atas security gitu? Iya. Makanya saya juga kok banyak kerjaan yang nggak diterusin, apa yang memang udah jelek atau gimana kan pasti kalau memang jelek kita reparasi ya. Jadi banyak dempulan baru yang nggak diterusin. Dari situ saya belum curiga bang, karena mungkin nyuruh ME-nya atau gimana. Ternyata akhirnya dilelang kerjaan keluar. Di hari kedua ini saya belum ngomong bang sama security. Abis ngelihat yang sosok ini, yang si cewek ini ya. Selesai ngerokok saya balik ke dalam, bantu-bantu temen yang lain kerja lagi. Jam 3 pagi itu saya lagi ngelanjutin nih kerjaan bang. Itu lagi beres-beres lah, kita kan mau prepare lah kan, mau ini ya, mau ntar subuh ini kan mau selesai kerjaan.
Ternyata yang bangku tadi gue duduk bang, kan awalnya tuh kesusun rapih tuh. Saya mau keluar nih ke lobi, ya maksudnya mau bawa alat keluar. Itu bangku yang awal-awalnya kesusun rapi bang, ditarik. Tapi nggak ada apa-apa bang, nggak ada penampakan gimana, nggak ada. Maksudnya geser sendiri? Geser sendiri bang. Ditarik tuh diacak-acak semuanya. Itu kan bangku banyak. Yang bangku 4, yang 4 itu bang, 4 yang 4 tempat duduk itu kan. Itu hampir ada 10 atau 20 apa 15 bangku tuh. Itu diacak-acak bang. Suaranya tuh pak kayak orang gimana sih nyeret-nyeret bangku tuh bang. Nah itu pas bangku digeser-geser itu abang sama siapa? Saya sendiri, akhirnya saya teriak bang. Ya karena kan ya lumayan sih janggal juga sih bang ya. Saya teriak, teman saya yang 4 nih keluar. Keluar, ada apa Rip kan kata dia gitu ya. Nah akhirnya si Enot, si Tony nih itu masih ngelihat bang, masih bergeser tuh bangku. Ya pokoknya kayak diseret bang, kayak kita mindahin bangku kan biasanya diangkat ya. Ini ditarik semua bang. Tapi nggak ada penampakan, belum istilahnya nggak ada penampakan yang wujud tuh nggak ada. Cuman bangku doang bergerak-gerak tuh. Terus mereka itu pas ngeliat bangku gerak itu gimana ekspresinya? Ya gue keluar bang semuanya. Keluar? Iya. Gila. Keluar semua. Sapam nanya, kenapa kok pada keluar? Pengen ngerokok pak, dingin. Ya kita belum ada ini dah, kita masih istilahnya gue nggak ada cerita dah ke Sapam itu ya. Setengah jam gue ngerokok, yang lain pada ngerokok, udah agak tenangan, gue masuk bang ke dalam. Nyampe dalam bangku tuh kesusun lagi bang, rapi. Apa nih? Bangkunya. Oh yang tadi berantakan tertancap gitu? Rapi. Itu gue berlima tuh melongok bang semua. Berlima nih melongok. Boleh gue sebut nama temen boleh? Silakan. Ya jadi Enot, Tony, gua bang. Terus sama Ipul itu ngomong, tadi nggak mungkin dong kita 5-5-nya nih istilahnya cuman berhalusinasi kan ya. Udah deh karena kejadian kayak gitu, akhirnya gue mutusin udah rapihin alat, stop di sini. Kita pulang. Oh nggak dilanjutin? Nggak dilanjutin. Jadi sebelum subuh itu bang jam 4 pagi subuh ya. Harusnya kan jam 5, kadang sampai setengah 6 gue itu udah pulang dulu. Pulang nih. Nah lusanya kan berarti hari Kamis bang ya. Itu anak-anak udah mulai agak males sih karena kejadian malam tuh. Cuman gue punya komitmen setiap pekerjaan harus selesai kayak gitu. Berangkatlah gue, tapi di hari ketiga ini cuman gue bertiga bang. Yang 2 ini? Nggak mau. Padahal istilahnya ya kalau emang ada apa ya ngobrol kan gitu ya. Apa misalnya ini gimana dah diobrolin baik-baik kan ya. Berangkat deh gue bertiga. Jadi gue Enot sama Doni nih. Berangkat bertiga itu bang, Isya biasalah. Kita habis sebelum maghrib nyampe, kita istirahat, siap-siap apa yang alat yang mau kita pakai kan ya. Nah habis Isya ini gue mulain lagi kerjaan yang nerusin yang tadi malam. Karena udah diampas di lain-lain lah istilahnya ya. Masuklah pengecatan dasar. Mulain gue ngecat, karena bagian ngecat gue bang ya. Yang 2 orang ini ngedempul sama ngamplas. Gue ngecat itu jam 7, jam 8, jam 9 itu biasa bang, nggak ada. Normal semua normal. Pekerjaan tuh gue anggap ya baiklah, baguslah, berjalan dengan lancar lah istilahnya ya. Setengah 10 biasa break. Ya kopi lah, kita ngopi dulu gitu ya. Keluar bertiga nih gue. Bertiga biasa Pak security ini standby di belakang dia. Dia di ruangan belakang karena gue nggak bisa masuk dari depan. Ya pintu utama dikunci. Jadi gue lewat samping dari belakang gue masuknya. Ngobrol berempat sama Pak security ini. Lagi ngobrol berempat. Umumnya kalau kompresor itu kan pakai otomatis bang. Bisa hidup mati sendiri, ya kan. Tapi gue inget ini colokan gue cabut. Colokan kompresor nih gue cabut. Jadi nggak ada kabel yang nempel sama sekali. Tiba-tiba lagi ngasih ngobrol. Gue berempat sama Pak security ya, kompresor hidup bang. Ya kan gue kaget berempat-empatnya. Masuk gue lari ke dalam. Tapi gue ke dalam tuh mati. Colokan nggak nyolok. Itu sampai luar kedengeran suara kompresor? Kayak kedengeran, jadi gue taunya hidup tuh karena kedengeran. Kan malam itu sepi bang istilahnya. Jadi pintu aset belakang ini nggak ditutup, memang nggak ditutup. Jadi buat apa ventilasi jadi bau thinner, bau cat itu nggak ngumpul di dalam kayak gitu. Ada jendela juga yang dibuka ada. Itu hidup bang, hidup sendiri dia. Gue lari ke dalam, gue takutnya kan ya istilahnya ada konslet atau gimana ya. Ternyata nyampe dalam tuh nggak ada kabel yang dicolok. Ya gue keluar lagi bang. Si Enot nanya, nggak lu cabut? Nggak nyolok.
Oh, kata gue gitu bang. Kok bisa hidup ya? Nah itu si Enot udah mulain, kok bisa ya? Iya udah mulai ini bang. Ini 2 malam ini kayaknya aneh banget kata dia. Nah di waktu ngopi ini gue agak lama bang. Ya karena barusan kompresor ya. Nah itu sampai jam 12. Gue anggap udah agak lama bang ngopinya. Mulain lagi deh 12:30 kerjaan. Berarti di malam ketiga bang masih nih ya. Enot biasa dia masih megang dengan istilahnya dengan dempulannya, si Doni dia masih ngamplas, gue masih megang kompresor gue. Mulain kerja itu kompresor nggak nyala. Nggak nyalanya gimana nih? Nggak nyala aja. Nggak hidup. Udah dicolokin tapi nggak nyala? Nggak nyala, mati. Pokoknya nggak bisa dipakai kerja aja kompresor. Bener-bener mati tuh. Nah akhirnya kan gue, udah dah. Gue ngamplas aja kali ya. Kan saya bilang kan gitu bang ya. Saya ngikut ngamplas nih. Saya pikir kan ngamplas agak ke dalam bang, masuk ke ruangan ya. Gue di dalam itu gini. Si Doni di ngamplas pintu. Saya kan di dalam nih, ngamplas lemari ya. Yang namanya orang kerja itu kan kedengeran bang. Kesek-kesek pasti ngomong, woi ngapain ini pasti gitu ya. Ini di Doni diam aja nih. Nggak ada ngomongnya dia. Ya istilahnya saya mau masuk juga. Gimana bro? Kan gitu ya. Enak nggak? Apa aman nggak kan? Kita nanya gitu ya. Dia nggak ngomong, nggak nyaut bang. Cuma karena gue pikir, lagi bete-nya lagi nggak enak kali perasaan dia atau gimana ya. Gue tetap ngamplas bang. Ngamplas ada sekitar jam 1:30, jam 2 itu ya capek biasalah ya. Karena gue ini kerja malam ya. Udah keluar dulu deh. Karena emang gue nggak terus nggak berhenti ngerokok orangnya gitu bang, nggak bisa ya. Akhirnya kita per 2 jam tuh pasti ngerokok ya. Keluar gue, keluar ke belakang nih. Nemuin yang tempat pas security standby itu. Keluar itu nggak tahu si Doni ada di situ sama pas security. Ya kan kita sebagai temen, lu gimana sih ngerokok? Orang ajak-ajak ya atau gimana gitu. Nah gue dari tadi di sini kata dia. Jadi mulain masuk 1:30 si Doni nggak masuk bang. Nggak masuk gimana? Nggak masuk ke dalam. Cuman gue berdua Enot doang yang di dalam. Lah tadi yang abang lihat? Lah nggak tahu. Cuman perasaan gue tuh bertiga. Sampai si Enot juga gue tanya lah. Tadi Doni masuk sama lu bareng. Jadi dia udah mulai ketakutan tuh malam ketiga itu bang. Iya dari kejadian ini dia mulai ketakutan. Akhirnya bohong loh, saya pikir kan bercanda gitu ya. Dia jam 2:30-3:30 bang tuh mau subuh tuh ya. Udah ya masuk yuk biar cepet kelar nih kerjaan kan kata saya kan gitu ya. Enggak gue masih pengen ngobrol kata dia. Udah ya masuk bang saya paksa tuh. Masuk ke dalam nih kita ya biasa ngamplas itu sampai jam 4 itu alhamdulillah nggak ada bang. Si Enot juga masih istilahnya masih fine aja, masih dempul, masih apa ya. Karena memang dia orangnya paling nggak terlalu mau terbawa suasana kalau yang Enot ini. Iya. Nah akhirnya sampai subuh di malam ketiga itu gue pulang. Besok sore kita balik lagi di malam keempat. Ya karena di malam itu Pak Security katanya ada acara, ya yasinan gitu bang ya. Jadi gue nunggu dia datang baru mulai kerja. Rupanya, security berapa orang yang jaga bang? Jadi malam itu aslinya nggak ada security bang. Dia itu jaga pas gue kerja. Ditugasin buat nemenin gue kerja. Jadi kalau malam tuh nggak ada security? Aslinya nggak ada security. Karena memang bank ini di dalam salah satu komplek bang, jadi istilahnya udah di cover sama penjaga depan juga sih gitu. Jadi paling cuma kontrol atau gimana. Jadi security yang siang dibuat malam buat nemenin. Buat nemenin saya, iya. Dan di situ juga baru Pak Security cerita sebenarnya saya nggak ada shift malam karena ada yang kerja, makanya saya disuruh cover jaga sampean, nemenin sampean kata dia. Dan malam keempat ini gue lebih ekstrim lagi bang nih. Gimana? Ini boleh nggak gue istilahnya gue cerita gitu ya? Apa tuh? Ya berangkas ini boleh nggak gue cerita? Silakan. Ya malam keempat ini kan gue ngecat bagian berangkas bang. Karena bagian berangkas kan sensitif ya. Gue ditemenin sama security. Gue tuh ngeliat bang masuk pintu pertama nih ya, tutup pintu kedua karena yang gue cat pintu kedua. Ruangan pintu kedua ini langsung ke berangkas. Berangkas ya buat nyimpen data atau gimana atau uang kali yang pasti uang tuh bang ya. Itu gue chat bang. Gue tahu pas security ini duduk di belakang gue. Ya kan gue mikirnya karena bagian berangkas kali makanya gue ditungguin kan gitu ya. Dan mental kita juga istilahnya lebih berani kan berdua ya. Sambil ngechat tuh gue sambil ngobrol. Jadi gimana pak? Enak jaga malam terus kan saya bilang kayak gitu ya. Nggak jawab nggak apa ya. Sampai selesai ngechat satu kusen itu bang. Ya ada durasi sekitar 40 menit lah.
Itu nggak ada ngobrol. Oh, dia diem aja? Diem aja. Selesai ngechat kusen, ya gue mau ngaduk chat lagi nih. Gue nengok ke belakang nggak tahu ya security nggak ada. Lah kan pintunya di gua bang, gue chat. Dia keluar lewat mana? Lah akhirnya kan gue, lah ini orang kemana kan gue bilang kan gitu ya. Gue keluar bang. Gue keluar, ya ke belakang tuh yang biasa pas security nongkrong. Pak kalau keluar ngobrol-ngobrol dong, jangan nakutin begitu, kata saya kan gitu. Lah, nakutin gimana? Orang saya cuma nyuruh situ masuk doang kok, saya nggak ikut ke dalam. Oh, nggak ikut dalam? Kagak ngikut bang. Ya sekarang gue masuk ke dalam satu pintu bang. Kalau dia keluar, sementara yang gue chat ini kan pintu itu. Pasti gue tahu dong. Buka dulu pintu, gue mau keluar kan pasti kayak gitu. Nah akhirnya gue pikir, udahlah. Istilahnya gue nggak mau terlalu ini bang, bodo amat lah gitu ya. Gue ngerokok setengah jam biasa. Itu kejadian sekitar jam 11-an kali bang. 11 malam. Karena emang udah durasinya agak lama gue kerja tuh ya. Dan memang udah harus istilahnya break ngopi lah istilahnya. Jam 11 gue masuk lagi, gue mau ngerapin alat nih. Maksudnya ya biar jangan bececeran chatnya atau gimana ya. Nah pas masuk itu udah bawaannya udah lain bang, udah awalnya udah beda ya. Gue juga agak merinding gimana gitu ya. Cuman ya masih tetap gue jalan lah istilahnya gue. Positif thinking. Ya. Iya. Akhirnya kan gue masuk bang nih, ya mau beresin kompresor lah istilahnya, mau istirahat dulu ya. Masuk bang. Itu di samping brankas tuh gede banget bang. Brankasnya gede nih. Di samping brankas tuh ada yang duduk bang. Gede banget ya. Pokoknya kayak orang, ya pokoknya kayak orang cuman hitam semua. Ini bulu semua. Ya mukanya kayak marah gitu ya mukanya. Marah gitu. Calingnya tuh segini bang. Gue ngeliat, gue perhatiin, gue pikir kan mungkin halusinasi ya. Setelah gue perhatiin agak lama bener, udah gue lempar. Alat kompresor gue lempar, sepet gue lempar, gue teriak. Gue lari keluar. Nggak denger gue teriak, si Enot kan di lantai 2 nih. Posisi brankas gue di lantai 1. Enot lari. Nguber gue. Ya keluar gitu kan ya ke... Itu gue udah diem bang tuh, di belakang. Terus pas ketemu si Enot gimana tuh? Ya si Enot nanya, lu ada apaan? Gila di dalam brankas tuh, lu lihat. Ada apaan sih? Enggak lu lihat aja deh. Kata saya kan gitu ya. Nah saya belum ngomong tuh sama security bang tuh. Ya istilahnya kita biasa lah diceng-cengin itu ya. Ngapain lu lari lu? Karena emang mungkin pas security ini udah tahu bang di situ kayak gimana. Ya si Enot masuk. Si Doni udah nggak mau pisan kerja bang. Si Doni ini? Iya udah nggak mau pisan deh. Dia berdua sama security udah besok kok nggak usah kerja deh. Kalau kayak gini mah. Nah si Enot nih udah ke dalam nih gue suruh lihat nih. Ternyata si Enot ke dalam, dia keluar lagi, gak ada apa-apa kata Enot kan gitu. Karena emang orangnya agak berani kalau dia. Berarti di malam itu cuman berdua doang. Si Doni di mana ini? Luar. Oh di security aja? Gue nggak mau dia kerja udah. Dia udah malam keempat bang nih, karena gue progresnya cuma 10 hari. Oke, target 10 hari ya? Iya 10, 2 lantainya 10 hari. Jadi lantai ketiga itu next katanya nggak usah di ini. Jadi program pertama nih job kerjanya di lantai kedua 1 sama 2 doang. Udah malam itu gue stop bang, pulang. Ini malam keempat nih, stop pulang. Ini belum ada 50% kerjaan bang. Pulang, besok malamnya gue berangkat berdua. Sama Enot doang. Gue berangkat berdua, akhirnya gue bilang, Pak, gue minta tolong sama Pak Security ini. Bapak jaga jangan di belakang deh, di dalam aja temenin saya, bantuin saya. Enggak, saya nggak mau di dalam. Atau kalau di luar ada apa-apa, ya alasan dia kan kayak gitu. Jadi gue jaga tuh, kerja tuh berdua bang, gue main nggak mau jauh-jauhan. Nah, akhirnya pas saya udah ngomong sama security, saya berdua ke dalam bang, berdua. Karena untuk bagian kasir yang sekarang kita rapihin kan. Nah ini gue lagi ngamplas bang, lagi ngamplas. Jadi meja kasir, atas ini kan plafon. Ini bukan gue yang lihat, Enot. Itu dari plafon muncul kaki 2 biji. Lagi uncang-uncang gini. Ditimpuk tuh kaki. Sama siapa? Enot. Ditimpuk. Ya maksudnya agak ngomong kasar lah gitu ya. Gue bilang, lu kalau mau ganggu jangan ganggu deh, kalau mau berantem gitu. Tantangin ya? Saking udah ininya bang ya. Saya nanya ada apa Nat? Itu lu lihat. Ngelihat bang, saya 2 kaki bener ya. Ya kalau orang gelantungan juga plafon, jarak dak sama plafon cuma 30 cm loh bang. Karena lantai 2. Waduh. Itu hilang dengan sendirinya. Itu meja di lantai 3. Suaranya kebalik bang. Wah. Gua turun ke belakang. Gua minta tolong dong sama Pak Security ya.
Gua keluar, gua ngomong, Pak tolong dong, ayo ada apaan di atas. Karena kalau ada yang rusak, saya nggak mau dong ke ketempuan atau gimana gitu bang ya, saya suruh ganti. Saya nanjak ke lantai 3 tuh sama Pak Security tuh, nggak ada apa-apa bang. Dicek semua tuh, ruangan karyawan apa semua itu kan banyak bang, jadi meja sekat-sekatan tuh ya. Terus ada ruangan hampir 4 ruangan ada tuh. Dicek juga, itu nggak ada. Tapi suaranya tuh gede? Gede, kayak meja dibalikin bang. Udahlah, saya pikir mungkin karena lu kali Not, lu tantangin nggak seneng apa ya. Saya pikir kan kayak gitu ya. Udah bang, akhirnya gue keluar. Biasalah, istilahnya biasa istirahat gitu ya. Akhirnya gue mutusin buat tenangin diri dulu bang, udah ke belakang. Cuman di belakang ini gue bahas sama Eno. Bener nggak sih tadi yang kita lihat? Iyalah, orang itu kaki dua-duanya beneran kok. Bergerak lagi kata dia. Makanya gue sewot juga, gue tantangin kayak gitu. Maksudnya nggak usah nakut-nakutin deh, kalau mau berantem aja katanya kayak gitu. Iya, benar tuh. Iya. Jam 2 gue putusin udah agak tenang nih. Udah kita lanjutin deh kerja deh. Kata saya kan gitu. Karena kan agak berani orangnya bang ya. Masuk gue bang. Jam 2 nih. Jam 2 sampai jam 4 tuh alhamdulillah. Gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa. Cuman pas mau keluar gue nggak bisa keluar, pintu dikunci. Pintu belakang. Yang biasa gue buat akses masuk, keluar masuk nih. Yang katanya nggak boleh dikunci karena biar uap itu keluar, hawa cat. Dikunci. Gue kan mikirnya gue curiga lah, Pak Sapam gimana sih, saya masih di dalam dikunciin. Nggak tahu ya Pak Sapam itu di belakang dia nggak tahu bang kalau pintu itu dikunci. Dia di mana posisinya? Di pos belakang. Itu jauh bang, jaraknya hampir sekitar 50-60 meteran. Karena memang belakang ini luas, lahan parkir juga bang ya, itu luas. Saya gedor-gedor, saya panggilin itu nggak denger dia. Sampai habis azan subuh, mungkin dia pas apa, kok orang nggak keluar ini yang kerja kan ya. Dia buka dari luar, nggak dikunci. Nggak dikunci? Kagak dikunci. Tapi dari dalam tuh nggak bisa saya buka bang. Kan pintu yang kayak model kamar mandi yang otomatis tuh kuncinya bang tuh. Yang clock model putar gitu ya. Harusnya kan dari dalam kita kuncinya. Iya benar. Kecuali dia punya anak kunci. Kita dikunciin dari luar. Nah ini nggak taunya nggak dikunci dari luar bang. Nah udah deh tuh di hari itu azan subuh udah dah. Saya nggak banyak ngomong lagi Pak Sapam dah. Udah pamit pulang. Nah besokannya biasa kita datang habis maghrib. Cuman saya terus terang aja mental udah agak ngedon bang. Itu datang berapa orang nih? Berdua bang udah kerjanya. Berdua? Dari berlima itu berdua. Cuman saya mau tanggung jawab, saya mau selesaiin kerjaan ini. Karena kan target cuma 10 hari ya. Alhamdulillah udah banyak juga sih, walaupun ada kendala kayak gitu udah banyak juga sih progres yang saya dapat istilahnya. Karena memang kita cuma ibarat kata kayak orang ngesok. Jadi nggak ngeduk kopul gitu bang. Akhirnya kita datang bang, itu di hari kelima ya. Hari kelima ya walaupun ada sedikit rasa gimana gitu ya. Cuman saya kerja berdua mainat, alhamdulillah nggak ada. 5-6 itu alhamdulillah nggak ada ini ya, nggak ada interaksi ya. Ya paling ya lewat sekelebatan atau gimana gitu bang, kayak misalnya di ujung mata nih, set, kayak ada orang gitu. Makanya kan si Enot bilang, udah kenal kali sama kita, udah biarin aja. Ya. Nah itu udah 5-6 tuh alhamdulillah aman bang. Udah biasa kita datang sore, subuh itu kita pulang. Nah hari ke-7, 6 ke-7 ini berangkat lagi dah, berangkat. Ya masih sore bang, habis isya, belum mulain kerja. Kita berdua juga istilahnya masih bercanda-bercanda di dalam, saya berdua mainet masih ketawa-ketawa. Not sekarang giliran lu yang ditakutin, kata saya kan gitu, diisengin gitu ya. Itu kita baru buka pintu bang, mau masuk ke ruangan nih, ruangan di lantai 2 ya. Mungkin ruangan direktur atau apa saya nggak tahu ya, mau gede ruangannya ini bang. Terus lagi agak wangi dah, ruangannya beda tuh ya. Saya masuk buka pintu, itu ada orang duduk kayak lagi baca koran bang. Saya sama Enot saya ngeliat berdua, wah mungkin pimpinan nih Pak Direktur atau apa kan belum pulang ya. Tapi kok kenapa Pak Sapam nggak ngomong? Kalau masih ada bos di dalam kan kita nggak enak hati bang. Saya bilang misi Pak, mau kerjanya ini Pak. Itu nggak jawab bang. Jawab, cuman saya nggak mau interaksi ngobrol, diajak ngobrol juga saya bingung gitu bang. Tadi diajak ditanya-tanya gitu saya bingung. Udah nah kita kerja aja nyok. Kerja tuh sambil jongkok nih saya berdua-dua tuh ngampasin bang. Iya ntar dikit-dikit saya lirik kan ke bangku itu kita ngelirik ya. Saya lirik tuh ke bangku nggak ada bang. Nggak ada? Nggak ada. Gila. Nah pas nggak ada itu kan saya ngomong, Not nggak ada lagi Not. Saya Not bilang udah biarin aja apa? Ya biarin aja. Dia mau baca koran kayak dia mau ngapain dia biarin aja. Asal jangan minta kopi aja ribet kita bikinannya di belakang kan gitu. Saya masih ngampas bang.
ngamplas pintu lemari nih kan, yang biasa yang kotak itu bang, kita copot pintunya. Kan yang salah dia cuma pakai obeng doang, copot tuh bang. Sambil duduk nih, hadap-hadapan berdua sama Enok, gampang. Itu gelas muter sendiri bang. Kan kalau ruangan bos itu punya dapur sendiri tuh, ya mungkin dapur mini atau gimana ya. Itu gelas sama sendok ngaduk sendiri, klik. Kayak orang bikin kopi diaduk gitu gimana suaranya. Itu saya sambil bercanda, dibikinin kopi, kata saya kan gitu. Sama si Enot. Cuman dia bilang, bukan orang itu. Oh, si Enot ngomong gitu. Dia udah ngeliat bang, nggak ngomong sama saya. Ah bohong lo, bukan orang lo, lihat aja tuh. Udah saya nggak mau ngeliat bang, istilahnya nggak ini dah gitu ya. Udahlah biarin aja, udah jam 11 nyok. Istirahat kan saya bilang kan gitu ya. Keluar bang itu. Cuman mata ini kan nggak bisa dibohongin bang. Mata ini nggak bisa dibohongin, maksudnya pasti pengen lihat ke arah situ kan ya. Oh, penasaran. Iya, penasaran. Saya lirik bang. Yang saya lirik tuh ternyata bener bang, bukan orang. Itu rambutnya panjang bang, tapi cowok. Bajunya itu jelek, dekil deh pokoknya. Tapi cuma separuh badan ya, karena ada meja dapur ketutup. Udah saya langsung pegangan Enot di belakang. Udah Not, buruan. Udah saya keluar. Sampai selesai istirahat. Ya kan kita masih di ruangan itu bang, kerjanya. Saya alasan sama Pak Security, Pak untuk ruangan di manajer tolong dong Bapak temenin saya. Nah di Mambu 7 ini Pak Security mau bang, temenin. Mau. Karena memang ruangannya juga nyaman ya, di sofanya juga sofa ya bagus. Dia nemenin, Bapak kalau ini tidur aja Pak, saya mau kerja. Maksudnya nemenin sambil tidur gitu ya. Kita lagi kerja, baru setengah jam kerja bang. Nggak tahu security ini jatuh dari bangku. Ya kan kita, nggak mungkin dong orang bercanda udah tua kayak gitu kan ya. Saya samperin nih. Itu melotot bang. Saya panggil Pak. Nggak mau, dia nggak jawab saya. Jadi mulutnya kayak gimana, kayak orang kesel gitu bang. Saya panggil Pak, nggak mau. Akhirnya kan saya panggil Enot. Weh, bantuin gue dong. Ini gimana nih kan, kata saya kan gitu ya. Datang. Itu hampir 1 jam bang. Kita udah coba ya, kita baca yang bisa kita baca gitu bang ya, istilahnya yang katanya dipencet inilah itu kan ya. Itu hampir 1 jam bang. Itu pas dia kesurupan gimana tuh? Jadi dia ngegerum, wah gitu aja ya. Jadi tangan ini mau nyakar. Ini kita megangin. Saya megangin 2 tangan nih. Karena posisi dia udah di lantai ya, bukan di sofa lagi ya. Iya. Megangin 2 tangan, dia badannya didudukin, megangin 2 tangan tuh dia interaksi muka langsung ke muka ya. Saya di bawah nih, megangin kaki. Karena berontak terus. Dan tangannya tuh begini kayak orang mau nyakar bang. Hampir 1 jam itu bang. Di malam ke-7 itu. Hampir 1 jam, dia akhirnya sadar. Ya udah sadar kan, bilang udah istighfar kan gitu ya. Istighfar udah, turun deh ke bawah bang. Ketiga. Udah stop. Malam ke-7, stop. Jangan ada yang kerja lagi. Terus sempat nanya tuh ke security, dia kenapa gitu maksudnya? Nah, keluar ke dalam, dari dalam keluar nih bang ya, keluar ngobrol tuh, nenangin security, minum, kasih air apa, itu ditanya, kenapa pak? Gue mau tidur, mau merem-merem dia bilang gitu ya, tiba-tiba gue didudukin sama kakek-kakek itu, sama kakek-kakek, tapi mukanya belang hitam putih gitu bang, rambutnya gondrong. Nah pas dia sadar-sadar itu dia bilang ya cuman ada lu doang berdua, nggak ada si kakek itu. Kita udah bang, kita keluar nih ya, maksudnya udah deh keluar ayo ke pos belakang gitu ya. Emang biasa tempat istirahat di situ bang. Jadi malam 7 itu saya putusin buat stop kerja. Nggak dilanjutin? Maksudnya di malam itu ya stop kerja. Akhirnya saya minta izin libur 2 hari. Libur dulu 2 hari. Karena kan masih ada 3 hari progres saya. Tinggal di finishing. Sebetulnya 3 hari itu cukup bang. Di hari ke-8 tuh gue mutusin untuk libur. Gue ngobrol, Not kayaknya nggak bisa kalau kayak gini. Coba dah cari solusi yuk. Kita cari tempat gitu istilahnya. Buat nanya gimana sih ini, kenapa sih kerja kok begini. Ya. Kan ya buat nyetop kerjaan juga nggak mungkin bang. Sayang. Karena uang juga belum dibayar sih waktu itu ya. Belum dibayar ya? Karena perjanjian selesai pekerjaan tuh baru dibayar. Karena udah banyak modal yang kita keluarin. Akhirnya dari obrolan gue 2 ini dapatlah salah satu istilahnya orang yang Enot kenal. Apa nih maksudnya? Orang pintar. Oh. Iya. Berangkatlah kita ke daerah Cianjur.
Cianjur. Sampai di sana, tuh gue nyari-nyari alamat nggak ketemu. Akhirnya karena posisi hujan tuh sekitar jam 3 ya, sore ya. Hujan bang, hujan terus bang. Hujan. Berangkat dari Bekasi gue ke sana tuh, harusnya kan cuma 3 jam. 2 jam tuh nyampe, 3 jam. Habis johor jalan, biasanya kan asar udah nyampe. Jadi karena nyampe sono, dia nggak tahu, lupa alamatnya. Akhirnya gue ngopi nih. Karena hujan ini kan gue neduh, ngopi di warung tuh, di rokok ya. Nah orang warung tuh ngomong, mau ke tempat si Abah. Nah kan gue bingung bang, lah si Abah mana bu? Kata saya kan gitu. Anu Jang, biasanya yang ngopi di sini beli rokok gudang garam merah di sini tuh ke tempat si Abah di belakang. Nah mungkin gue dapat petunjuk dari ibu itu bang ya. Ternyata si Abah ini bukan yang enot kan. Beda orang. Iya. Beda orang. Oke. Cuman kan gue daripada nyari nggak jelas nih, dia juga lupa alamat, nggak salahnya dong gue nyoba kan gitu ya. Gue ke belakang bang. Rumah si Abah ini, rumahnya panggung. Bawahnya lantainya tuh kayu. Biasalah etika orang bertamu kan, gue assalamualaikum apa gitu ya. Itu nggak dijawab bang, nggak ada jawaban. Selang sekitar 40 menit atau 45 menit itu ada orang dari belakang rumah, masih muda. Gue pikir kok orang muda gini dipanggil si Abah, nggak mungkin. Dia negor gue. Ngapain Ini saya mau ketemu si Abah, kata saya kan gitu. Oh ada, sebentar ya. Masuk, duduk dulu gitu. Itu kita digelarin apa? Tikar bang. Tikar, duduk. Dia masuk lama bang tuh, dibikinin minum, dikeluarin air, istilahnya terus singkong tuh. Itu si Abahnya nggak nongol, belum nongol, itu hampir sejam lebih bang. Sampai habis isya bang. Nungguin apa ya sejam? Sampai habis isya. Kan gue nanya, kapan saya bisa ketemu? Ini udah malam, nanti saya pulang kemalaman, saya jauh dari Bekasi kan. Tadi dulu si Abahnya lagi di Mekah kata dia. Lagi di Mekah? Iya, nah kan nggak logika bang, masa orang di Mekah sini aja kan berapa jam kan begitu ya. Nah selang jam 9 kurang itu, gue disuruh masuk. Gue ke dalam itu, gue ketemu sama sosok si Abah ini. Orangnya tua bang, tinggi. Kurus, dia nggak pakai baju. Dia cuma serebet kain ya. Dan mohon maaf bang, boleh gue sebut, matanya tuh nggak ngeliat. Tapi bisa melek, cuman putih semua nih, nggak ada hitam ini matanya. Iya. Jadi kalau kita interaksi ngomong itu kita ingat matanya, gue agak iseng sih, ya nggak ada hitamnya, putih semua. Itu langsung dia ngomong bang, ada apa Jang? Kata si Abah tuh, ini bah saya mau minta tolong, saya bilang, kita lagi ada kerjaan, tapi kok di tempat kerja kayaknya nggak nyaman banget, saya bilang kan gitu. Nah, dikasih bang, akhirnya gue sama si Abah nih menyan segede gini bang, nih kalian nggak permisi, kata dia gitu. Yang namanya tempat itu pasti ada gaibnya, kata si Abah. Ya kan istilahnya bang, kalau bahasa orang tua kan kita numpang gitu ya. Udah besok dateng, selesaiin kerjaan, bakar ini, terus disuruh baca, ada sih berapa ayat yang gue baca gitu bang, kata si Abah. Akhirnya singkat cerita, gue bertamu itu gue pulang ke Bekasi. Nah besoknya, siangnya itu gue udah kontak-kontakan sama Pak Security. Mau nyelesain finishingnya, itu udah gak keburu sih sebenarnya, cuma dikasih dispensasi. Dispensasi 1 hari buat nyelesain gitu ya. Jadi 10-11 ini harus selesai. Berarti libur 2 hari kemarin? 2 hari bang. Gara-gara ya itu dah ya, pokoknya nyari si Abah itu. Nah malam ke-10 ini kan gue mulain kerja lagi bang. Ini udah mau masuk finishing lah. Kita yang diarahin si Abah ini habis maghrib udah gue coba bang. Bakar menyan. Terus kita sowan, yang disuruh si Abah sebutin si A, si B, si C kan gitu ya. Kita baca ayat juga, sampai habis isya kita mulain kerja. Habis isya sampai istirahat jam 12 itu alhamdulillah nggak ada halangan. Sampai kita selesai istirahat dan jalan kerja, terus ini istilahnya udah kupas yang stikernya apa gitu bang ya. Udah kita pindah dari lantai 2 pindah ke lantai 1. Ini alhamdulillah bang, di hari 10 itu nggak ada. Nggak ada gangguan? Nggak ada gangguan, alhamdulillah. Di hari 10 itu semua berjalan baik ya. Pulang, masuklah di hari terakhir ke-11 ini. Iya. Karena kan kalau cuma finishing itu nggak lama bang, karena cuma bersih-bersih doang kita aslinya. Datang ke hari ke-11 ini bang, itu di aula
di lobi tempat kita nunggu tamu itu ada patung. Patungnya itu gede, jadi dia dari lantai 1 ke lantai 2 itu lebih tinggi patungnya. Ya emang sih auranya agak gimana gitu ya. Di malam terakhir itu bang, ini masih sore ya, kita mulai kerja habis sisa ya. Jam 10 malam, itu patung begini. Bukan saya sendiri yang lihat. Ya kan patung segede gitu bang, nggak mungkin digerakin sama orang itu patung mati kok, patung kayu. Dia muter, bergeser. Cuman bukan muter badan ya, jadi istilahnya yang tapakan di bawah kakinya itu bergeser. Dan itu matanya begini ngelirik. Lari saya berdua sama Senot keluar bang. Padahal tinggal sedikit lagi kerjaan. Lari keluar, itu jam 10, jam 11 saya nggak mau, istilahnya nggak mau kalah nih, istilahnya nggak mau ini ya. Saya minta izin sama security buat keluar. Saya keluar, saya telepon teman-teman, tolong dah yang mau begadang bantuin gua di sini, kata saya. Iya, tanggung soalnya ya. Tanggung bang kita, iya. Akhirnya gue minta izin sama security bang, buat manggil teman dari luar. Akhirnya security ngizinin kan ya, udah nggak apa-apa deh hari terakhir ini kan ya. Kebetulan masih ada 4 orang teman saya yang bersedia, dah istilahnya mau ngebantu, yang buat nyapu, bersih-bersih bang, nyabutin paku, karena masih ada sisa lakban, ngupasin lakban tuh ya. Itu kita sampai subuh itu, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada kendala atau gimana, alhamdulillah nggak ada. Nah di paginya itu kan udah prepare kita, udah rapi-rapi alat semua. Ya biasalah, mau hari terakhir pulang agak lama dikit ya, banyak ngobrolnya saya. Baru bang security itu ngomong. Apa tuh? Jadi yang dia lihat awal itu saya bukan berlima, saya kerja tuh 10 orang, cuman temen lu yang lain ada yang kepalanya kuda kata dia. Dan security tuh nggak mau bang masuk ke dalam, karena dilihat teman saya ada yang kepalanya kayak monyet, ada yang kayak kuda tuh, pokoknya kepala binatang bang. Itu yang 5 itu kepala binatang semua. Jadi dia mungkin dia pikir gini ya, mungkin bukan temen lo atau penunggu sih, tapi karena dia udah ngeliat duluan, dia nggak mau cerita, akhirnya pantas dia nggak mau nemenin saya di dalam. Nah mungkin yang bukan mungkin bang, yang termasuk si kakek yang dia bilang dia kesurupan itu, dia lihat itu bang dari awal itu, yang kepalanya loreng belang-belang itu. Nah ini usut punya usut. Ya ini udah selesai bang sini ya. Ya gue kan yang kemarin kerja kan kayak si Doni, si Eko pada tuh ya. Ya kan namanya pernah kerja kan kita bagi. Ya kita bagilah uang kan gitu ya. Di situ baru cerita semua bang. Oke, gimana tuh kalau mereka tuh? Si Doni itu dia bilang selama kerja itu bang, itu ditemenin sama cewek. Jadi cewek itu pegangin baju dia terus dari belakang. Maunya ngempel. Iya maunya nempel aja gitu. Itu di hari kedua dan sampai hari ketiga dia nggak mau. Karena apa? Dia di pos sapam aja. Lupa sih cewek itu ada di depan pintu di belakang. Ngajak dia masuk. Ayo kerja. Gila, pantesan dia nggak lanjutin ya. Terus? Nah si Eko lebih serem lagi bang. Si Eko masa di dalam gedung ada macan tadi. Jadi selama dia kerja kan kita nggak jauh-jauhan bang, paling jarak 6 meter apa 10 meter nih ya. Dia bilang meja mana aja yang dia pegang, di kolong meja itu pasti ada macan. Pokoknya macan. Terkadang kalau dia ini itu macan keliling dia bilang. Cuman mereka nggak ada yang cerita bang. Jadi istilahnya mendingan gue berhenti kerja, tapi nggak nakut-nakutin saya dah gitu kan. Maksudnya biar kerjaan selesai gitu ya. Nah satu lagi si Jai itu bang. Terus terang aja, selama kerja di situ sampai akhirnya dia berhenti 3 malam, sampai istilahnya selesai pekerjaan itu. Dia itu diikutin cewek ke rumah bang, sampai rumah. Si Jai itu bang, dia diajak nikah. Sama siapa nih? Ya sosok perempuan itu, yang mungkin yang saya temuin itu bang. Yang saya bilang turun dari lantai 2, turun tangga, tapi pas di ujung tangga itu dia langsung hilang. Dia bilang agak cakep sih, dia bilang kayak orang Belanda gitu. Dia bilang. Cuma karena dia tahu itu bukan orang kali ya. Dia sampai istilahnya emaknya itu bilang, tuh kalau tidur malam tuh teriak-teriak tuh temen lo kata dia. Iya, nggak mau kawin kata dia. Kayak gitu. Gila, sampai ke bawah mimpi ya? Ya nggak tahu mimpi, tahu di rep-rep mungkin nggak tahu juga bang. Mungkin iya juga sih mimpi. Ya. Pokoknya itu tiap malam tuh tidur teriak-teriak bang. Enggak, gue nggak mau kawin sama lu, gue nggak mau kawin. Terus emaknya masuk, ngebangunin gitu kan ya. Ngebangunin aja ya. Akhirnya selesai itu bang, saya selesain, saya bayar lah mereka semua yang pernah ikut kerja, kita tunain lah kewajiban kita ya. Ya alhamdulillah selesai semuanya, pekerjaan selesai, bayaran saya juga nggak ada kendala. Ya itu pengalaman yang nggak bisa saya lupain sih. Di proyek
Iya. Ya karena memang interaksinya tuh benar-benar nyata bang, benar-benar nyata. Jadi nih bang, security yang setiap malam Bang Sarip nemenin Bang Sarip kerja, dia emang bener-bener shift siang doang? Iya. Nggak ada shift malam? Nggak ada bang, dia cuma pagi sampai jam pelayanan tutup. Oh, jadi selama saya kerja itu memang dia tugas tambahan dia buat temenin sambil ngawasin saya kerja. Iya. Kayak gitu. Umur berapa Bang security-nya itu? Sekitar 39 ada. 39 lah ya. 40-an. Terus kalau misalkan pembayaran, sedikit nanya ya Bang ya, masalah pembayaran ini nih Bang. Borongan kayak gitu ya. Iya. Hitungannya per hari atau nih kerjaan ini. Kita negosiasi atau dari pihak ini? Kalau itu bisa global. Misalnya ke bank kita kasih penawaran harga sekian kayak gitu. Nanti yang kerjanya ini kita bayar harian. Oh, jadi misalkan contohnya aja ya. Misalkan nih kerjain ini ngerapiin nih 10 juta gitu. Betul, Abang Sarip nawari 10 juta gitu. Terus dari pihak sana ACC mau kebanyakan misalkan. Negosiasi atau gimana tuh? Itu nego bang. Oh nego. Ya. Karena memang nominal lumayan ya untuk Duko ya. Oke. Jadi saya bikin penawaran juga sih waktu itu. Jadi penawaran bisa 15, akhirnya dia nawar, kita deal di angka 12 gitu. Oh gitu. Kalau misalkan wah terlalu murah nih, misalnya nggak masuk nih, abang tolak atau udahlah sikat aja per kagak ada? Atau kalau murah juga sebenarnya nggak bisa bang. Nggak bisa ya? Iya. Karena kita banyak material yang kita beli. Iya, uang operasional ya bahasanya ya. Dan selama Bang Sarip ngerjain proyek-proyek kayak gitu ya Bang ya, borong-borongan bisa dibilang ya, vendor borongan ya. Pengalaman horor ini aja atau ada lagi nih Bang Sarip? Setiap proyek ada Bang, setiap proyek ada. Yang terakhir kemarin ya, itu sebelum Lebaran itu gue di daerah Puncak 2, ini bikin villa. Oh iya. Jonggol sana lagi Bang. Iya, jalan Puncak 2 itu ya. Puncak 2 itu kita bikin villa rumah kayu Bang. Bikin villa rumah kayu. Ya pokoknya kita lagi berdua Bang tuh, lagi duduk ngobrol dah. Ya sama teman saya di lantai 2 nih, karena saya cuma berdua Bang waktu itu di villa tuh. Itu kuntilanak Bang, lewat tangga naik. Cuman dia nggak nyamperin kita, dia langsung nembus dinding hilang. Cewek Bang bentuknya. Cewek ya? Iya. Gila. Dia nggak nyamperin kita, jadi dari tangga kan kita ngelihat belakang di depan kita tangga nih dari lantai 2 ya, dari lantai 1 naik ke lantai 2. Itu saya berdua ngelihat. Lah, itu siapa naik? Bener cewek, cuman rambutnya panjang, dia istilahnya kayak pakai apa mau kena atau gimana tuh ya, baju ya gitu, agak jubah gitu Bang. Iya. Itu dia lurus Bang, nembus dinding tuh. Gila ya. Ya saya berdua temen lah, ya mohon maaf ya itu langsung ya kita keluar udah saya lari ke bawah ya. Karena ingat yang begitu ya, benar-benar kaget. Jadi resikonya gitu Bang ya, karena mungkin kalau renovasi bisa dibilang ya, bangunan-bangunan yang kata si abang mungkin emang ada penghuninya gitu ya. Ada yang jahil atau ada yang kagak gitu. Iya, kalau yang namanya tempat pasti mungkin ada sih Bang kan. Iya, itu masih ada Bang ya. Kita hidup berdampingan sih kalau saya mau percaya itu sih. Cuman yang jahil itu ya nggak semua tempat sih ada yang. Iya. Tapi kita nggak usah takut, nggak usah takut. Terkadang dia nunjukin tuh bahwa cuma mau bilang saya ini ada gitu. Iya. Tergantung persepsi kita ini. Kalau emang dia mengganggu, lawan ya kan. Kayak tadi siapa namanya? Enot ya kan. Gue jangan ganggu lu ya kan. Aku tidak mengganggu kamu. Kenapa kamu mengganggu aku ya kan? Gitu. Akhirnya digangguin lagi ya. Digangguin terus Bang. Ya perjuangan mencari rezeki ya Bang ya. Jangan takut sama setan Bang. Takut sama Allah. Bener. Kalau ngeri wajar manusiawi. Kaget itu wajar sih Bang. Iya. Kecuali dia datang bilang dulu, gue mau datang nih kan, kita nggak kaget. Iya. Kadang-kadang kan muncul tiba-tiba. Iya bener ya. Jangankan setan yang muncul yang serem-serem, teman lewatnya karena kaget. Gue kira setan, ternyata temen ya kan. Iya. Temen kayak setan namanya, nggak bercanda. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang ada sama Bang Sarip ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Sarip ya. Siap. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor
langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.